Saya sudah merasa bagaimana bahang aura bagaimana hari pemilu di Indonesia pada hari ini ya. Daripada Perancis pun membuat survey ya, betapa antusiasmenya orang di seluruh dunia ini ya dengan pemilu Indonesia ini, sampai banyak dunia tertumpu sekarang kepada Indonesia guys ya. Sedangkan itu pemilu di Indonesia, bukannya pemilu di negara mereka. Seperti di Malaysia pun tertumpu juga pada Indonesia, Perancis pun tertumpu juga mata pada Indonesia kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, tak terasa hari ini seluruh rakyat Indonesia telah pun memasuki fasa tenang dan mulai memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Sebelum untuk saya mereaction, jujur saya katakan di sini guys ya, saya tidak mendukung mana-mana calon, iaitu tidak kira calon daripada 01 ataupun 02 ataupun 03. Saya hanya mahu mereaksi dari channel Angka dan Data Channel dan melihat sendiri hasil survey yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia dari apa yang Angka dan Data Channel sampaikan. Kerana guys, bagi saya di Malaysia ini, apabila saya melihat betapa antusiasmenya iaitu rakyat Indonesia untuk memilih calon presiden mereka, maka saya juga ikut teruja ataupun ikut semangat sekali, yang mana kita sudah lihat sudah kayak menyambut perayaan ataupun pesta yang sangat besar-besaran. Itulah kita lihat luar biasanya warga Indonesia. Dan bagi saya guys, sifat dan antusiasnya warga Indonesia untuk memilih calon presiden seperti yang ditunjukkan rakyat Indonesia sekarang ini harus dicontohi oleh semua negara, kerana itu adalah penting untuk masa depan negara ya. Kalau bukan rakyat yang memilih, siapa lagi yang mahu memilih calon mereka ya. Jangan kita tersalah pilih, kerana nanti yang menyesalnya adalah rakyat sendiri. Dan apa yang bisa saya katakan di sini juga guys, siapa yang terpilih menjadi presiden selepas ini untuk Indonesia, pasti itu adalah yang terbaik buat warga Indonesia. Kerana saya yakin warga Indonesia ataupun rakyat Indonesia lebih tahu siapa yang mereka pilih. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Angka dan Data Channel ataupun ADC, dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Mengejutkan, Prabowo dan Ganjar tipis, survei terakhir negeri terungkap presiden selanjutnya. Wow, ini daripada Angka dan Data Channel guys ya. Saya hanya mereaksi saja. Saya pun tidak memilih mana-mana calon. Dan saya suka dengan antusiasnya warga Indonesia ni apabila hari pemilunya seperti perayaan. Itu yang saya suka tu. Halo, hai sahabat Halo, hai. Tak terasa, pesta demokrasi tinggal 1 hari lagi. Seluruh rakyat Indonesia sudah memasuki masa tenang dan sudah mulai memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Hari Di ini sisi ya, lain, hari sahabat ini ya. Angka dan Data, sejumlah lembaga penelitian juga telah merilis hasil survei terbaru mereka terkait ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia Siapa 2024. guys? Wah, bagaimana ya hasilnya? Sahabat Angka dan Data, bagaimana? inilah hasil survei dari 7 lembaga penelitian atau sumber terbaru dan valid. Disclaimer, survei ini murni berdasarkan lembaga penelitian langsung, dan khusus survei dari Angka dan Data Channel itu juga murni merupakan polling dari subscriber langsung, dan Angka dan Data Channel sendiri tidak memihak salah satu paslon. Sama. Sebentar. Saya pun sama. Saya tidak memihak salah satu ataupun mana-mana paslon guys ya. Saya tidak memilih mana satu calon-calon yang mau dipilih itu. Saya hanya mereaksi saja. Dan jangan terlalu percaya juga. Ini adalah survei saja ya. Survei. Bukan yang benar-benar ataupun bukan yang sudah orang kata mutlak. Mutlak kalau bahasa Indonesia apa ya guys? Yang benar-benar sudah orang kata sudah ditetapkan lah. Ini hanya survei saja. Ayo guys, kita lanjut bagaimana. Saya sudah merasa bagaimana bahang aura bagaimana hari pemilu di Indonesia pada hari ini ya. Kita tahu hari pemilu Indonesia ini seperti sudah perayaan ya. Memang sangat luar biasa guys. Okey, lanjut. Tak semua survei yang akan ditampilkan sesuai dengan fakta asli nantinya setelah Pilpres. Siapapun yang terpilih nantinya, kita doakan semoga dapat memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Okey, kita lanjut. 1. Survei median.
Survei Median. Lembaga survei Median merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Sampel responden dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling serta tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming meraih suara sebesar 43,1%, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 26,8%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 20,1%. Oh, begitu ya caranya. 2. Survei Ipsos. Ini survei Ipsos ya. Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang telah berpengalaman di dunia. Lembaga yang berkantor pusat di negara Prancis ini juga tertarik untuk melakukan survei terkait Pilpres Indonesia 2024. Hasilnya, menurut Ipsos, pasangan nomor urut 3 meraih suara 18,35%. Tertinggi selanjutnya yaitu pasangan nomor urut 1 meraih suara sebesar 22,8%. Dan pasangan nomor urut 2 meraih suara tertinggi di antara lainnya yaitu sebesar 48,05%. Daripada Perancis pun membuat survei ya, betapa antusiasmenya orang di seluruh dunia ini ya dengan iaitu pemilu Indonesia ini, sampai banyak dunia tertumpu sekarang kepada Indonesia guys ya. Sedangkan itu pemilu di Indonesia, bukannya pemilu di negara mereka. Seperti di Malaysia pun tertumpu juga pada Indonesia, Perancis pun tertumpu juga mata pada Indonesia. Kerana bagi kita ini ya, apabila pemilihan calon di Indonesia itu adalah salah satu benda yang sangat luar biasa, sebab mungkin itulah menjadi tumpuan dunia sekarang ini ya, Indonesia. 3. Survei LSI. LSI ya. LSI atau Lembaga Survei Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres dan Cawapres menjelang Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran unggul 51,9%. Lalu disusul oleh Anies Baswedan dan Muhaimin 23,3%, kemudian Ganjar dan Mahfud 20,3%. Berbeda-beda ya. 4. Survei IPE. Survei IPE atau Lembaga Indonesia Political Expert juga melakukan survei terbaru terkait elektabilitas Capres dan Cawapres 2024. Hasilnya, menurut IPE, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil meraih suara tertinggi, yaitu 35,4%. Disusul oleh Prabowo dan Gibran yang hanya selisih tipis, yaitu sebesar 32,4%. Dan yang terakhir Anies dan Muhaimin yang hanya meraih 27,7%. 5. Survei Indikator Politik. Indikator politik juga merupakan salah satu lembaga survei di Indonesia. Menurut Indikator Politik, dari hasil survei terbaru yang melibatkan 5.500 orang responden, pasangan Anies dan Muhaimin lah yang berhasil unggul sebesar 24,1%, disusul oleh Ganjar dan Mahfud 19,6%, serta yang terakhir Prabowo dan Gibran sebesar 5,18%. 4,5% sisanya tidak diketahui. Tidak ketahui, mungkin 6. Survei Poltreking. Poltreking juga merilis hasil survei terbaru. Menurut Poltreking, hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran lah yang unggul sebesar 51,7%. Disusul oleh Anies dan Muhaimin 27,6% dan yang terakhir Ganjar dan Mahfud 20,7%. Sebentar guys, mungkin ini adalah survei-survei daripada mereka saja guys. Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya akan terpilih nanti hari ini ya. Hari inilah ya, 14 Februari hari inilah. Jadi bagi saya pun melihat juga survei-survei daripada Indonesia ini. Kita lihat berbagai-bagai mereka punya prediksi lah siapa yang akan terpilih, siapa yang tercalon ya, siapa yang akan menjadi presiden ya. Itu adalah prediksi mereka ataupun survei-survei mereka lah. 7. Survei Angka dan Data Channel. Angka dan Data Channel punya survei ya. Setelah mengupas hasil survei berbagai lembaga penelitian, kali ini sahabat Angka dan Data, kita akan membahas hasil survei dari Angka dan Data Channel langsung. Polling dilakukan di komunitas YouTube dan inilah hasil 3 survei terakhir yang dilakukan. Pada survei pertama tanggal 13 November 2023, sebanyak 32.000 subscriber atau orang responden berpartisipasi. Hasilnya, pasangan Ganjar dan Mahfud berhasil unggul sebesar 40% suara, disusul oleh 34% Prabowo dan Gibran, serta 26% Anies dan Muhaimin.
Pada survei kedua yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2023 lalu, jumlah responden meningkat yaitu sebanyak 51.000 subscriber atau orang. Dari 51.000 subscriber ini, 44% memilih Prabowo dan Gibran, 30% Anies dan Muhaimin, serta 25% Ganjar dan Mahfud. Pada survei kedua ini, pasangan Prabowo dan Gibran telah mengungguli di mana sebelumnya adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Survei terakhir tanggal 13 Februari 2024 digelar. Hasilnya setelah 1 jam, terdapat 5.500 orang yang telah berpartisipasi. Sebanyak 49% memilih Prabowo dan Gibran, 27% memilih Anies dan Muhaimin, dan 24% sisanya Ganjar dan Mahfud. Ini Sahabat daripada Angkren Data, angka dan itulah data, dia ya. hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres 2024 dari 7 lembaga penelitian atau sumber terpercaya. Hasilnya berbeda-beda ya. Siapapun yang terpilih dan siapapun pilihan sahabat Angkren Data, yang utama kita doakan semoga pesta demokrasi Indonesia ini berjalan dengan aman dan lancar, serta pemimpin yang terpilih bisa memimpin bangsa ini menjadi semakin maju, adil, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Halo, hai. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dari action card tadi, memang benarlah tak terasa hari ini seluruh rakyat Indonesia telah memasuki masa tenang dan mula memilih untuk memutuskan siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi calon presiden mereka. Sebelum untuk saya memberi komentar jujur, pertama sekali saya katakan di sini sekali lagi, saya tidak mendukung mana-mana calon yang bertanding pada hari ini guys. Jadi guys, saya hanya mereaksi dari channel Angka dan Data Channel dan melihat sendiri hasil survei yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Bagi saya di Malaysia ini, siapa yang terpilih pasti itu adalah yang terbaik buat warga Indonesia. Kerana saya yakin warga ataupun rakyat Indonesia lebih tahu siapa yang mereka pilih, dan kita tahu sebelum ini semasa pemerintahan di bawah Pak Jokowi, kita lihat Indonesia sudah jelas maju dan terbukti pada di mata dunia Indonesia menjadi salah satu negara yang paling ketara majunya di Asia Tenggara. Dan sehingga kan kita lihat banyak kemajuan yang sudah disiapkan oleh Pak Jokowi, dan juga kita lihat KTT yang besar telah banyak Indonesia menjadi sebagai tuan rumahnya. Salah satu contohnya kita lihat iaitu KTT G20. Dan bukan itu saja guys ya. Kita lihat sendiri banyak yang Indonesia telah tunjukkan pada dunia seperti kereta Whoosh. Kita lihat Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara yang mempunyai kereta cepat iaitu Whoosh. Dan kita lihat Circuit Mandalika dan banyak lagi sebenarnya proyek-proyek mega Indonesia yang Indonesia buatkan. Walau bagaimanapun guys, saya sebagai tetangga Indonesia yang berada di Malaysia ini akan sentiasa mendoakan kebaikan buat negara Indonesia dan bisa terus maju dan menjadi salah satu negara yang terhebat di Asia dan dunia. Itu yang saya doakan untuk Indonesia. Dengan hasil survei yang beragam, mari kita doakan agar pesta demokrasi Indonesia berjalan dengan aman dan lancar, dan pemimpin yang terpilih dapat memimpin bangsa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik lagi selepas ini. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita doakan sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang survei yang kita lihat tadi, dan siapakah pilihan anda? Anda boleh komen di bawah komentar ini. Tetapi siapa pilihan saya tidak memilih siapa-siapa pun. Karena saya adalah neutral sahaja. So guys, sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Guys, pilihlah yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.